Kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Jogja. Kelas pun terbelah dua. Bagaimana Salman dan Silmi menyelesaikan konflik ini? Sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat konflik ini. Pada setiap konflik, pasti selalu ada tiga unsur ini. Pertama, ada dua belah pihak yang berseteru. Di kasus sebelumnya, konflik terjadi antara kubu Salman dan kubu Silmi. Kedua, adanya tujuan yang ingin masing-masing capai. Salman ingin ke Bali, Silmi ingin ke Jogja. Ketiga, adanya hubungan. Karena mereka satu kelas, jadi mereka berkonflik. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Baik, Sikap kita Salman, barusan menyimak Silmi dan teman-temannya satu pernyataan ya dalam tayangan tadi, bahwa konflik atau sengketa itu terjadi karena dua hal. Yang pertama karena punya tujuan. Kenapa orang berselisih? Karena tujuan yang ingin dia kehendaki itu nggak tercapai. Ya, jadi orang akhirnya bersengketa. Ya, yang kedua, ya ini. Yang kedua karena ada hubungan yang sangat erat. Ya, hubungan yang sangat erat. Nggak mungkin dalam tujuan itu tidak ada hubungan ya. Pasti ada hubungan dengan orang yang akan berkonflik. Kemudian jelas ada dua pihak yang berseteru. Nah, hubungan dalam konflik ini ya, itu rentan terjadi dalam hubungan yang intim. Ya, dalam hubungan yang intim, perkawinan misalnya, ya itu rentan konflik. Karena menurut esensi dari konflik itu terjadi karena ada hubungan yang kuat, ada hubungan intim, itulah yang menyebabkan kemudian terjadi konflik. Oke ya, itu bisa dipahami. Nah, jadi kalau di RT misalnya terjadi konflik, di keluarga terjadi konflik, karena ada unsur-unsurnya. Karena ada tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang tidak tercapai. Ya, ingin dicapai tapi tidak tercapai, atau kemudian juga ada hubungan. Seandainya tidak ada hubungan, pasti nggak akan ada konflik. Bagaimana sikap Salman, Silmi, dan teman-temannya menghadapi konflik ini? Setiap konflik selalu ada 9 pilihan sikap. 1. Menghindar. Kelompok ini terbagi kepada 3 sikap. A. Melarikan diri. Setiap diskusi mereka ngilang, nggak mau ambil pusing. B. Menyalahkan atau melempar tanggung jawab. Biar orang lain aja yang mengambil keputusan, gak ikut mikir atau berpendapat. Pengennya tahu jadi aja, tapi kalau ada masalah, mereka cuci tangan dan menyalahkan. C. Menyangkal. Mengatakan oke-oke aja, tapi sebetulnya mereka nggak setuju. 2. Menyerang. Oke. Banyak pilihan sikap untuk menyelesaikan konflik itu. Menyelesaikan sengketa. Konflik atau sengketa itu bagian dari sama-sama perseteruan. Ya. Jadi melarikan diri dari sengketa itu juga bagian menghindar ya. Menghindar itu komponennya dia menghindar diri. Jadi kalau Anda menghadapi perseteruan dengan seseorang atau dengan kelompok orang atau dengan orang yang hubungannya lebih dekat, tentu menghindar bagian dari penyelesaian ya. Jadi menghindarkan diri dari sesuatu dengan yang orang yang berkonflik itu bagian dari menyelesaikan pilihan menghadapi konflik, pilihan menghadapi sengketa. Ya, ya pengertiannya bisa saja melarikan diri itu ya tidak ketemu lah, tidak ketemu. Dan secara umum pola menghindar itu dalam orang yang bersengketa itu terjadi dalam rangka karena salah satu pihak berharap ya ada keinginan supaya kalau suasananya sudah mencair mungkin pembicaraan masalahnya bisa diselesaikan. Jadi menghindar itu bagian. Ya. Pak, gimana kalau ada yang nagih hutang ke rumah kemudian kita menghindar? Bayar, bukan hutang malah menghindar ya.
Kalau punya utang bayar, jangan menghindar. Utang pulsa ke teman-teman Anda itu harus dibayar, ya, jangan dibiarkan. Ya, itu termasuk salah satu penghalang nanti di alam kubur ya, alam kubur. Kalau yang punya utang sebelum meninggal, ya, Saudara Alwi, kalau punya utang segera bayar ya. Siap, Pak. Alwi bayar, Alwi. Kubu ini lebih aktif tapi reaktif. A. Ada yang mencela pilihan kubu lain. Yang kubu Jogja bilang, Bali itu nggak cocok buat liburan. Kubu Bali bilang, Jogja udah keseringan. B. Ada juga yang ngegosip dan beraninya ngomongin di belakang. C. Bahkan ada beberapa siswa yang hampir adu jotos gara-gara beda pilihan. Baik, menyerang itu juga bagian dari cara menyelesaikan konflik. Berarti ini kalau dalam konteks rumah tangga itu adalah kekerasan kan? Jadi kalau ada perselisihan, pertengkaran suami istri, kemudian dua-duanya ikut memanas, maka terjadi penyerangan kan? Nah, penyerangan ini bagian dari bagaimana konflik diselesaikan dengan cara keras berarti itu. Ya, dengan cara keras. Berarti ada yang satu diintimidasi, diteror, kemudian juga disakiti, ya. Dalam bentuk kelompok-kelompok yang lebih luas, menyerang itu bisa dalam bentuk perang, ya, bisa dalam bentuk perang. Jadi mereka berperang untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini kan contohnya contoh orang yang berselisih soal tujuan wisata, ya, soal tujuan wisata. Itu contohnya pas dengan komponen-komponennya. Tapi dalam lingkungan sosial yang lebih besar, menyerang atau perang itu juga dianggap sebagai salah satu bagian dari penyelesaian konflik, ya. Konflik. Oleh karena itulah konflik itu bagian dari kehidupan. Nah, karena konflik itu menjadi bagian dari kehidupan, perselisihan itu bagian dari kehidupan, bukan perselisihannya yang harus dihindari, bukan perselisihannya yang harus dipersoalkan, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang penting. Jadi, dalam konteks ini, bagaimana kita belajar kalau ada masalah itu diselesaikan. Ya, makanya nanti dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa atau konflik yang alternatif itu, seorang penengah atau juru runding itu akan memberikan cara pandang baru dalam menyikapi soal perselisihan, ya. Perselisihan, pertentangan, konflik itu tidak harus dimenangkan, tapi harus diselesaikan. Oke? Itu tagline-nya. Jadi konflik, ketegangan, ya, dalam hubungan yang lebih intim di antara keluarga itu bukan harus dimenangkan siapa pemenangnya, tapi harus dicarikan penyelesaiannya. Makanya kalau ada konflik, jangan dibiarkan, tapi diselesaikan. Atau berkelahi. 3. Berdamai. Kubu ini sudah lebih bijak. A. Ada yang memaafkan. Mereka memaklumi konflik yang terjadi dan siap menerima apapun keputusannya. B. Bicara empat mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil. Oke, ini cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga menghadapi konflik, menghadapi perselisihan, menghadapi sengketa, itu dengan cara memaafkan. Udah saya maafkan. Ya, cara memaafkan. Jadi kalau seseorang disakiti atau juga seseorang dikhianati, ya, dikhianatinya banyak dalam konteks yang lebih luas ya. Entah perjanjiannya dikhianati karena Anda misalnya punya kegiatan bisnis di masa pandemi, kemudian dikhianati sama orang pemilik modal, ya. Entah Anda juga sedang menjalin suatu hubungan kemudian dikhianati, ya. Jadi maafkan, ya. Itu salah satu penyelesaian masalahnya, ya. Penyelesaian masalahnya. Jadi maafkanlah. Jadi memaafkan itu bagian dari penyelesaian konflik. Induknya berdamai. Jadi berdamai itu saling memaafkan, ya, saling memaafkan di dalam menghadapi perselisihan itu. Ya, gencatan senjata kalau perang misalnya. Jadi dalam kondisi perang terjadilah gencatan senjata, kemudian dua belah pihak yang bertikai mengajukan perdamaian, kesepakatan damai. Begitu ya, itu gambaran secara umum. Kemudian ada yang berbicara empat mata, berarti negosiasi itu.
Nanti kita ketemu dengan cara penyelesaian konflik, negosiasi. Jadi berbicara empat mata saja. Ya, jadi dia tawar-menawar dengan orang yang punya masalah. Sebab ya masalah itu harus ditawar loh. Ya, jadi kalau A dan B terlibat konflik, konflik itu bagian dari objek. Ya, objek yang harus ditawar. Kayak barang lah. Kalau Anda jual beli barang dengan penjual dan pedagang, kalau di online sih saya kira nggak bisa tawar-menawar ya, kalau jual beli di online. Ada apa nggak sebenarnya kalau jual beli online tawar-menawar? Ada Pak. Jarang sih, Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Tapi kalau COD bisa. COD Pak. Bukalapak, COD. Pak. Bukalapak bisa, Pak. Bukalapak bisa ya? Itu si Alwi itu. Ya, Bukalapak bisa. Jadi kalau kemudian misalnya penyelesaian konflik itu dilakukan dengan kayak tawar-menawar seperti jual beli, maka seperti itulah sebetulnya posisi dan kondisi orang yang menghadapi masalah. Jadi objeknya yaitu masalah itu ditawar, gimana cara menyelesaikannya. Makanya dia bicara empat mata. Ya. Dengan cara empat mata dia menawar apa yang menjadi masalah yang dihadapi, kemudian setelah itu dicarikan titik temu. Bisa nggak ketika misalnya jual beli itu tawar-menawarnya tidak ada kecocokan? Bisa. Sama dengan konflik. Misalnya gini, pasti ini ada yang dekat kandang ayam ya? Ada suara ayam masuk tuh. Irfan Pak, Irfan. Baik. Sembarangan. Baik, jadi gini, kalau prosesnya negosiasi, tawar-menawar, maka harus ada itikat baik. Ya, ada itikat baik. Misalnya, kita ambil contoh kayak pedagang dan pembeli. Si pedagang handphone misalnya, dia menawarkan harganya 1 juta. Kemudian si pembeli nawarnya 800. Ya. Kalau dua pihak ini bersikukuh harganya di 1 juta, kemudian yang lain pihak 800.000, maka jual beli yakin nggak akan selesai. Nggak akan terjadi itu peristiwa jual beli. Karena dua pihak nggak punya itikat untuk bagaimana mendekatkan harga objek barang yang mau dijual dengan keinginan masing-masing pihak. Ya, sama orang yang konflik juga begitu. Kalau kemudian dia berselisih terhadap suatu objek, maka objek yang diselisihkannya itu harus ditawar. Ya, harus ditawar. Oleh karena itu, mungkin aja si penjual itu menawarkan harganya jadi 950.000. Nah, kalau si pembelinya juga tetap di harga 800.000 sampai lama juga terjadi, nggak naik-naik harganya, nggak turun, ya nggak naik lagi mendekati harga 950.000, maka jual beli yakin nggak akan terjadi. Jadi dua belah pihak harus punya itikat baik. Oke, saya turunkan deh 950. Wah, apa masih tinggi harganya. Saya beraninya udahlah 875. Udah naik tuh kan 75.000. Udah harga penglaris, ya diskusilah kan itu. Gimana caranya supaya handphone itu terjual? Jadilah disepakati harganya 925 misalnya. Ya, 925.000. Dan si pembeli akhirnya sepakat dengan harga itu. Nah, kayak begitu. Jadi, menyelesaikan konflik dengan cara negosiasi, itu kan mau berdamai itu negosiasi itu, tawar-menawar. Dengan cara tawar-menawar itu, maka ingin diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi kalau salah satu pihak tidak punya itikat baik, nggak akan terjadi. Lain halnya kalau semua pihak punya itikat baik dua-duanya untuk menyelesaikan konflik. Nah, sekarang nanti Anda bisa lebih luas melihat bagaimana perselisihan pertentangan dalam hubungan suami istri, sehingga banyak orang terjadi perceraian. Ya karena tadi, tidak ada dua pihak itu yang mau punya itikat baik menawarkan penyelesaian masalahnya. Ya. Baik, yang ketiga adalah mendatangkan pihak yang netral. Ya. Mendatangkan penengah, itu yang pihak yang netral. Berarti ada pihak ketiga yang terlibat di situ yang disebut dengan mediasi nanti. Akhirnya Salman dan Silmi mengundang guru untuk menengahi. Tiap pilihan pasti akan menentukan hasil akhir dari konflik itu. 1. Menang kalah. Kalau kamu menghindar,
mungkin kamu kalah. Kalau kamu Ya, jadi ending. Ya. Ini ada namanya ending di sini. Ending dari peristiwa konflik itu banyak variasinya. Ada menang kalah. Biasanya di pengadilan nih menang kalah itu. Ya. Menyatakan penggugat harus membayar hutang misalnya terhadap tergugat. Kalah tuh, menang kalah. Ya, menang kalah. Jadi yang menang kalah itu bagian dari problem penyelesaian konflik yang tidak diinginkan sebetulnya karena terjadi peristiwa menang kalah. Ya, itu menang kalah. Nah, banyak orang yang nggak sadar kalau di pengadilan itu menang kalah. Ya, tapi kembali kepada keinginan para pihak sendiri. Ya, kebanyakan orang menyelesaikan konflik itu ingin puas, bukan ingin menyelesaikan masalahnya, tapi ingin puasnya. Itu yang menang kalah. Yang menang kalah biasanya di pengadilan. menyerang, mungkin kamu menang. Tapi pola kalah menang ini biasanya ada pihak sakit hati, bahkan dendam. Oke. Dua, kalah. Yang menang kalah itu celakanya beresiko untuk dendam ya. Ada kebencian. Jadi ada kebencian di antara para pihak yang berseteru. Sebentar, saya ingin tanya dulu, ingin menyapa. Apakah di antara yang hadir ini ada yang kesulitan sinyal? Ada Pak, Di mana tuh? Majalengka. Benny di mana, Ben? Majalengka Pak, Di Majalengka, daerah mana, kecamatan mana? Malaus Mak, Bandar Ujung. Oh, Bantar Rujak. Nggak ada operator seluler yang masuk situ? Ada Pak, cuman masih susah. Masih Fleksi, susah. fleksi. Oh, ya pilihannya banyak. Mungkin bermigrasi ke operator lain, tinggalkan dunia lama ya, kemudian cari pendamping baru. Maksudnya operator baru. Ya. Siap Pak. Jadi jangan menikmati kesulitan lah ya. Gunakan cara yang paling mudah. Nah, kita juga mengharapkan dan berdoa mudah-mudahan yang kesulitan kuota segera diatasi ya. Karena semakin numpuk aja masalah. Amin. Ya. Amin. Baik, itu yang menang kalah. Kemudian yang berikutnya adalah kalah-kalah. Ya. Kalah. Dua belah pihak kalah. Tujuan tidak tercapai. Hubungan pun hancur. Menang-menang, tapi hubungan rusak. Yang setuju pergi ke Jogja, pergi ke Jogja. Yang setuju ke Bali, pergi ke Bali. Tujuan masing-masing tercapai, tapi hubungan rusak. Menang-menang. Dimulai dari saling memahami, berkompromi, bahkan siap untuk saling mengalah demi kemenangan bersama. Nah, kalau mengambil... Baik. Jadi ini pola akhir dari penyelesaian konflik, penyelesaian sengketa. Halo. Ya, pola akhir dari penyelesaian sengketa. Waalaikumsalam. Bisa saja menang dan menang, tapi hubungannya rusak. Dui HBD. Jadi Wih. untuk kasus dalam contoh yang ini, itu para pihak jalan masing-masing, ya sesuai dengan keinginannya, ya sesuai dengan keinginannya. Tapi yang menang-menang tentu saja mengajak kembali kepada kehidupan dan keadaan semula. Kalau yang menang-menang ini mungkin saja dalam konteks hukum keluarga, ya dalam konteks hukum keluarga pasangan itu berpisah, ya karena tujuan-tujuannya tidak tercapai. Jadi suami ingin ke A, pasangannya ingin ke B, selesai itu. Tapi kalau yang menang-menang dalam hubungan baik, berarti dia ingin kembali memperbaiki keadaan dan melanjutkan perkawinan. Itu yang menang-menang tapi hubungan tetap baik. Sama dengan contoh yang dalam ada tayangan ini, bahwa siswa-siswa yang ingin pergi ke Jogja atau juga ke Bali, akhirnya tujuan itu yang diinginkan oleh kedua pihak dihapuskan, dihilangkan, dan bikin kembali tujuan baru, yaitu melaksanakan kegiatan yang lebih disukai. jalan tengah atau berdamai, maka dipastikan akan membuat kedua belah pihak menang. Win-win solution.
Keduanya bisa menerima dan berdamai. Salman dan Silmi sudah pakai simpang damai ini. Guru sudah memberikan solusi dengan mengusulkan tempat wisata lain yang kedua belah pihak bisa menerimanya. Oke, Sekarang jadi mereka akhirnya berangkat ke Dupan dan kelas kembali tetap utuh. Ya, suami istri yang berselisih kemudian dirukunkan dan tujuan yang beda-beda itu, ya, si A ingin kemana, si B ingin kemana dalam menyelesaikan masalah, kemudian disepakati bagaimana tujuan yang tidak tercapai itu akhirnya diselesaikan dengan mencari tujuan yang lain. Ya, dan ini template penyelesaian sengketanya seperti ini. Tapi dalam penerapannya tentu saja tidak bisa sama, ya, tidak bisa sama dan tidak bisa seragam dengan cara-cara atau juga apa namanya kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh setiap orang, ya, akan berbeda. Oke, ini contohnya seperti tadi paradigma penyelesaian sengketa, ya, secara umum seperti itu, ya. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya masalah sudah selesai dan kelas kembali kondusif lagi. Ya, ini kelas kembali kondusif, hubungan semakin baik, itu adalah tujuan dari diadakannya penyelesaian sengketa alternatif itu. Ya, baik, kita akan lihat juga bagaimana membicarakan ya, ini tayangan ini nanti juga Anda bisa unduh di LMS, ya. Termasuk juga video yang sekarang ini, ya. Yang sekarang ini Anda bisa unduh oleh seluruh mahasiswa. Baik, kita akan lihat tambahan dari penjelasan yang tadi, ya, tentang penyelesaian sengketa, ya, tentang penyelesaian sengketa. Baik, di sini dijelaskan kita akan membahas tentang bagaimana hukum alternatif, ini telah tulis nih, alternatif penyelesaian sengketa itu, ya, penyelesaian sengketa. Sekarang apa yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa? Itu ada, nanti Anda baca di Undang-Undang Nomor 3099, ya. Nah, undang-undang ini menjadi payung dari alternatif penyelesaian sengketa. Sekalipun banyak dikritik, ya, undang-undang ini, karena pertama yang dikritik adalah pasal-pasal penyelesaian sengketanya nggak lengkap, nggak jelas, ya. Kemudian juga memasukkan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Padahal arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang win-win, yang win-loss solution, yang menang kalah, sama dengan pengadilan. Tapi banyak orang yang memasukkan bahwa ini sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Ya, penyelesaian sengketa. Kita lihat definisinya. APS, ya, alternatif penyelesaian sengketa, atau yang kita bicarakan adalah hukumnya. Jadi bagaimana hukum alternatif penyelesaian sengketa itu? Atau hukum penyelesaian sengketa alternatif, ya. HPSA atau hukum alternatif. Yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Ini juga pengertiannya agak rancu menurut Bapak, ya. Agak rancu pengertiannya. Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Itu nanti Anda baca di pasal 1 ayat 1 di Undang-Undang 3099. Ya. Jadi undang-undang ini wajib Anda miliki sebagai payung bagaimana kita bicara hukum alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Jadi seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu sama dengan cara-cara alternatif di luar prosedur yang selama ini diyakini mapan. Ya, kesehatan, kalau orang berobat kalau orang sakit kan cara yang mainstream menyelesaikan
penyelesaian kesehatan itu dengan ke rumah sakit kan, dengan minum obat kimia dan lain-lain. Tapi dengan penyelesaian sengketa alternatif, maka orang yang berselisih tidak harus selalu ke pengadilan. Oke, itu yang diinginkan dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini. Oke, itu ya. Yang kedua, definisi lain mengatakan bahwa APS pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Jadi, esensi dari penyelesaian sengketa alternatif adalah kehendak dua pihak menyelesaikannya di luar pengadilan. Harus ada kehendak, Pak. Anda yang kelas mediasi, kalau mediasi ini misalnya sekarang diintegrasikan dengan sistem peradilan, ya, itu kan sistem yang memaksanya. Yang memaksa orang untuk berdamai mendiskusikan persoalannya secara baik-baik. Nah, ini akar masalahnya di situ. Kenapa mediasi-mediasi yang diintegrasikan di pengadilan ya? Ini yang diintegrasikan di pengadilan ya, karena tidak selalu mediasi itu harus di pengadilan. Tapi mediasi yang diintegrasikan di pengadilan, tempatnya di pengadilan berdasarkan Perma 1 2016. Kenapa gagal dan banyak yang tidak berhasil? Karena dipaksa oleh sistem peradilan. Kalau dua pihak hadir dalam kasus perdata, baik perdata agama maupun perdata umum, itu diselesaikan dengan cara mediasi. Karena itu dipaksa sama sistem. Padahal prinsip dari penyelesaian sengketa alternatif itu adalah kesadaran. Ya, kesadaran para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu satu. Ya. Jadi, jawabannya bisa diketahui kenapa seperti itu. Gagal karena dipaksa oleh sistem peradilan ya, sistem peradilan. Kemudian yang kedua, ya, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela. Jadi memang keinginannya dari dua belah pihak. Nah, selama ini kalau kita bandingkan dengan dunia kesehatan ya, cara pandang kita kan dipaksa juga tuh oleh sistem sosial ya. Nah, oleh sistem sosial. Termasuk juga oleh lingkungan sosial. Kalau orang sakit harus ke dokter. Kalau orang sakit harus minum obat. Obatnya obat kimia yang dari dokter itu atau dari apotek. Ya. Itu kan kita juga dipaksa, tapi dipaksanya bukan oleh aturan, tapi oleh sistem ya, sistem sosial. Oleh lingkungan sosial, oleh orang tua kita, oleh keluarga kita. Nah, kalau dalam alternatif penyelesaian sengketa itu mestinya sukarela. Orang mau berobat kemana saja, mestinya dia harus sadar gitu. Sebab kalau tidak diyakini atau tidak menyadari obat itu bagian yang upaya untuk menyelesaikan penyakitnya, biasanya kurang berhasil. Ya. Nah, ini alternatif penyelesaian sengketa itu sukarela. Walaupun demikian, ya karena sebagai suatu bentuk perjanjian, jadi alternatif itu endingnya kan perjanjian-perjanjian isinya. Perjanjian berupa kesepakatan, ya. Tetap harus ditaati oleh kedua belah pihak. Meskipun sukarela itu cara penyelesaiannya, tapi keputusan yang diambil dari forum penyelesaian sengketa alternatif itu wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Nah, memang di sini ada problem, saudara sekalian. Kalau misalnya hasil kesepakatan damai itu yang disepakati oleh kedua belah pihak diingkari, dihianati, maka ya tetap harus ke pengadilan akhirnya, yang eksekutornya. Nah, maka menurut Bapak sebetulnya kalau itu supaya tidak terjadi, setiap keputusan-keputusan damai yang disepakati oleh kedua pihak itu mesti minta kekuatan hukumnya ke pengadilan. Sehingga kalau terjadi apa-apa, terjadi masalah, memang eksekusinya bisa dilakukan oleh pengadilan. Misalnya punya utang, bisa dibayar. Kalau nggak dibayar, nanti sita jaminan. Nah, yang menyita itu kan nggak bisa ada yang bersangkutan. Harus oleh pengadilan. Nah, itu kelemahan di antara sistem penyelesaian sengketa ya. Antara sistem penyelesaian sengketa.
Baik, istilah-istilahnya itu ada ADR, Alternative Dispute Resolution, itu ADR juga sama, penyelesaian sengketa. Ada PPS, pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Itu beberapa istilah saja. Ya, istilah-istilah yang bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa. Apa sih tujuan manfaat penyelesaian sengketa alternatif ini? Pertama, sederhana dan cepat. Ya, meskipun pengadilan juga sama menggunakan sistem sederhana dan cepat, tapi kalau dua pihak mereka hadir di pengadilan dalam perkara perdata, itu paling tidak kurang lebih bisa 3 bulan, 4 bulan. Ya, penyelesaiannya. Karena menggunakan hukum acara yang rigid, yang kaku. Sementara kalau keputusannya tidak puas di tingkat pengadilan di tingkat pertama, dia bisa banding, bisa kasasi, bisa PK. Oleh karena itu, ya dihitung dari segi waktu, maka lebih jauh, lebih lama. Lalu hemat biaya, sekalipun tanpa bantuan advokat. Ya memang penyelesaian sengketa, karena kesadaran dua belah pihak, entah nanti mekanismenya banyak sekali ya, nggak usah cari-cari advokat. Ya. Apalagi biaya advokat sekarang mahal misalnya. Ya. Sekali terhubung deal, itu harganya sudah 1 juta misalnya. Itu baru buka pintu aja, kayak naik taksi. Begitu naik taksi, begitu kita duduk kan 7.500 tuh. Ya, ada tarif advokat yang begitu deal sepakat dia untuk diselesaikan dengan advokat yang bersangkutan 1 juta. Itu baru dealnya aja. Belum lagi ngurus perkaranya. Ya, belum lagi ngurus perkaranya. Jadi lebih berat. Putusan akhir yang disepakati akan mengurangi rasa kebencian di antara para pihak. Jadi dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa, para pihak yang tadinya marah itu bisa ketawa di akhir perselisihan. Yang tadinya dendam mungkin bisa saling menyayangi di antara mereka yang berselisih. Sebetulnya baik ini penyelesaian sengketa seperti ini, ya. Tapi masyarakat kan nggak mau pakai. Sama halnya gini, kalau kita bicara alternatif itu. Alam ini, lingkungan kita ini, itu kan sudah memberikan, alam ya, sudah memberikan banyak alternatif untuk obat. Dari tanam-tanaman misalnya. Betul kan? Dari tanam-tanaman itu banyak obat itu. Sekarang, menghadapi virus corona, berdasarkan hasil penelitian, kemudian juga hasil kajian, ya minumlah jahe sama madu. Di sini ada muridnya Pak Dr. Zaidul Akbar. Belum ya? Belum ada yang ngikutin Zaidul Akbar? Belum. Nah, coba Anda sekali-kali di-follow itu IG-nya atau ditonton tayangan-tayangannya. Itu Siapa? salah seorang dokter yang melawan mainstream menurut Bapak itu. Ya. Jadi dia mempromosikan cara pengobatan alternatif kembali ke alam. Ya, kembali ke alam. Jadi kolesterol, kemudian darah tinggi, kemudian gula, nah, asam urat, yang gitu-gitu kan mungkin Anda belum merasakan ya. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Tapi ya sekalipun hasil kajian itu manfaatnya lebih banyak dan resiko terhadap dampak dari minum konsumsi obat-obatan yang alternatif itu lebih baik, tapi kan nggak banyak orang yang ngikutin itu. Orang lebih percaya ke dokter loh. Ya. Orang lebih puas ke pengadilan loh daripada menyelesaikan sengketa dengan cara alternatif. Ya. Padahal jauh lebih bermanfaat sebetulnya dengan cara alternatif ini. Belum lagi nanti kita bicarakan dalil-dalil dari Qur'annya seperti apa ini. Sengketa alternatif itu. Oke, lebih adil karena putusan akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, itu yang tadi disebut dengan win-win solution. Ya. Pokoknya dicari yang enak lah dua-duanya, untuk yang mengenakan kedua pihak. Kalau di pengadilan kan benar salah keputusannya, kamu benar ini salah. Gitu. Kalau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, itu yang dibicarakan adalah keinginan penyelesaian itu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Gitu. Kalau misalnya one prestasi dalam hubungan kreditur dan debitur, maka penyelesaiannya bisa banyak kalau melalui alternatif penyelesaian alternatif ini. Bisa dengan reschedule, ya,
Belum bicara ke sita jaminan ya. Reschedule, kemudian juga hutangnya dikurangi, penghapusan hutang. Tadi siapa yang punya hutang? Nah, yang punya hutang itu bisa Saya. reschedule. Kalau punya hutang, kalau nggak reschedule, ya dimaafkan sama yang ngutangin. Udahlah, saya maafkan. Nggak apa-apa lah, duit 1 miliar mah saya kasih aja ke Anda. Nah, dimaafkan kan? Subhanallah. Nah, itu memang cara-cara yang bisa dilakukan. Ya. Jadi menurut Bapak itu sebenarnya ajaran Islam ini kalau satu saja dilaksanakan, memaafkan misalnya, itu yakin hidup kita sehat sebenarnya. Sistem sosial kita baik. Satu saja dilaksanakan, memaafkan. Ya. Jadi kayak gini, penyelesaian sengketa alternatif itu kayak rumus baku gitu. Apa rumus baku dalam sengketa alternatif? Pertama, memaafkan. Yang kedua, punya itikat baik. Yang ketiga, keinginan untuk menyelesaikan itu yang penuh dengan kebahagiaan akhirnya. Itu rukunnya. Sama dengan 1 tambah 1, 2. Sama dengan kalau orang pusing kepala, itu makan Panadol. Atau makan paracetamol lah, kandungan obat yang ada paracetamolnya. Itu rukunnya. Ya. Rukun menyelesaikan sakit kepala itu begitu. Nah, sekarang Anda sakit kepala, tapi Anda minum Entron Stop, misalnya obat sakit perut, cager malah dah. Enggak. Karena Anda salah menterapi. Sama ketika kita bicara penyelesaian sengketa alternatif, ya. Tapi rumusnya nggak dijalankan, rukunnya nggak dipakai. Nggak ada itikat baik, kemudian nggak mau memaafkan. Nggak bisa itu. Tetap ya. Jadi hidup ini ada aturan mainnya. Orang berkonflik boleh, orang berselisih boleh loh. Karena itu bagian dari kehidupan loh. Tapi bagaimana perselisihan itu yang sehat? Sama orang berantem ditinju, kan sama-sama berantem. Tapi kan ada aturannya. Benar nggak? Ada aturan mainnya loh, orang berselisih itu. Orang konflik dengan pasangan itu ada aturannya. Sama dengan orang tinju. Bak belur nggak apa-apa, aturannya ada. Nggak boleh nonjok dada, misalnya itu aturannya. Kalau lagi tinju. Nggak boleh nonjok perut, itu aturannya. Orang konflik, suami istri boleh loh. Tapi ketika konflik itu terjadi, harus sehat konfliknya. Aturan mainnya harus jelas. Jangan KDRT. Kalau berselisih sedikit-sedikit, gampar. Nggak boleh. Itu menyalahi aturan berselisih. Atau memaki-maki dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata menjatuhkan talak. Nggak boleh. Nah, kalau itu dipakai, maka perselisihan itu bisa menumbuhkan orang semakin dewasa menghadapi masalah. Nah, banyak yang terjadi saat ini, arena konflik itu dilakukan dengan cara yang tidak sehat, sehingga menimbulkan perselisihan yang sangat panjang. Oke, nanti dibacalah. Dasar hukumnya, silakan Anda baca ini. Nah, ada beberapa macam tata cara alternatif dispute resolution, itu ada di pasal 1 ayat 10 di Undang-Undang 3099. Ya, itu ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pemberian pendapat hukum. Baik ya, itu dasar hukumnya. Nanti Anda download undang-undang itu. Apa yang disebut dengan konsultasi? Tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu, ya, yang disebut dengan klien, dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Ini menurut kamus. Ya, jadi kalau konsultasi nggak ada keterkaitan, tidak ada sifat keterkaitan atau kewajiban untuk klien untuk mengikuti pendapat konsultan. Itu konsultasi. Jadi kalau ada orang punya masalah, datang ke konsultan. Ya. Masalahnya apa, Pak? Tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya dalam hubungan industri, berarti datang ke orang yang paham tentang bagaimana hubungan industri itu diselesaikan. Tenaga kerja misalnya ya, itu hubungan industri. Kalau kemudian dalam hubungan yang lebih intim dalam keluarga, ya datanglah ke konsultan hukum perkawinan. Jadi Anda itu termasuk orang-orang yang disiapkan untuk menjadi apa? Konsultan.
Nah, untuk menyiapkan diri sebagai konsultan, berarti Anda harus punya keterampilan, kemahiran. Siap-siap, Anda harus mahir kalau bicara konsultasi. Karena Anda disiapkan untuk jadi konsultan. Baik itu konsultasi, kemudian juga negosiasi. Ya. Jadi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 3099 pada dasarnya para pihak bisa menyelesaikan, ya, berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Jadi selesaikan sendiri. Oke. Jadi penyelesaian sengketanya dilakukan dengan cara sendiri. Itu nego. Nanti ada tekniknya. Bagaimana teknik negosiasi? Ya. Teknik negosiasi itu seperti apa? Kemudian definisinya, upaya penyelesaian sengketa para pihak. Ya. Jadi yang bersengketa itu para pihak, kemudian diselesaikan sendiri oleh para pihak, ya, tanpa melalui proses peradilan untuk mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Ya. Itu konsultasi, negosiasi ya. Jadi itu proses negosiasinya. Orangnya namanya negosiator. Ya, negosiator. Orangnya negosiator. Kedua, melepaskan atau memberi kelonggaran konsesi. Konsesi itu memberi kelonggaran ya atas hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Itu juga negosiasi. Kabur. Kita Kabur, lanjut. guys. Loh kok nggak ada? Ya jadi kita. Bapak mana ini? Pak. Menghapus tinta. Bapak. Pak Haji. Mana nih Pak Haji? Pak Haji, Pak Haji. Haji daging. Pak Haji Sahara. Nah, Shalom. ini mau ada yang Merobek semua. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah negosiasi ya, sesuai dengan tayangan ini. Itu ada di pasal 6 ayat 7 ya, yang bisa Anda lihat tentang apa itu negosiasi. Ada prinsip-prinsipnya ya. Ada prinsip dalam negosiasi, faktor-faktornya apa saja. Nanti Anda tinggal dilihat di sini bagaimana strateginya. Ya, kemudian yang kedua mediasi. Mediasi itu proses di mana para pihak dengan bantuan seorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahannya yang disengketakan. Jadi ada dua pihak, kemudian melibatkan pihak lain. Ya, itu mediasi. Ini ada tujuannya, silakan nanti dibaca. Yang ketiga adalah konsiliasi, mempertemukan keinginan para pihak. Ya. Jadi dua pihak berselisih, ada pihak ketiga mempertemukan, tapi pihak ketiga yang mempertemukan itu tidak ikut dalam perundingan. Ya, prosesnya aja. Ya. Oke. Ada pendapat hukum oleh arbitrase, ya, termasuk arbitrasenya sendiri. Jadi begini, kalau arbitrase itu sama dengan pengadilan, ya, tapi cara penyelesaian sengketanya hanya terkait dengan kasus-kasus bisnis. Ya, kalau hukum perkawinan tidak bisa ke arbitrase, ya, menyangkut bisnis. Di mana itu kantor arbiternya banyak. Ya, ada Badan Administrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI), ada yang MUI punya. Atau Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ya. Jadi kalau usul penyelesaian sengketa yang dalam kontrak atau akan diselesaikan dengan arbitrase, maka pengadilan tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara itu. Ya, jadi arbitrase sama-sama dengan pengadilan. Kalau pengadilan itu adalah institusi negara, tapi kalau arbitrase adalah institusi masyarakat. Cara kerjanya sama, memutus ya, memutus. Cara kerja memutus. Oke, nanti tinggal dibaca saja ini, bagian-bagian ini. Ya.
ada keunggulannya. Nah, dan sampai akhirnya gambar thank you ya. Gambar thank you yang ada di situ. Baik, saudara sekalian, itu mungkin introduction ya, pendahuluannya. Ya. Pendahuluan dari mata kuliah kita ini. Ya, sehingga kalau ada yang perlu ditanyakan, enggak silakan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Gimana nih, udah pada sarapan? Pak, Syauki Pak mau bertanya. Ya, silakan. Kan seringnya teh kita menemui hukum alternatif penyelesaian sengketa teh dalam ranah hukum privat ya Pak. Nah kalau dalam ranah hukum publik itu ada nggak sih Pak sebetulnya hukum alternatif penyelesaian sengketanya? Hukum publik itu seperti apa? Seperti hukum pidana atau dalam hukum Ya. tata negara. Baik, hukum tata negara belum ada. Kalau hukum pidana sedang digagas. Tapi peraturannya masih tersebar di beberapa tempat. Dan pelaksananya belum seragam. Karena prinsip dari hukum pidana ini asasnya legalitas, ya, bahwa setiap pidana itu harus jelas undang-undang dan peraturannya, maka banyak institusi-institusi penegak hukum, termasuk juga pengadilan, yang masih dualisme di dalam cara menerapkan mediasi penal namanya, mediasi pidana. Tetapi, sekalipun demikian, sudah ada surat edaran dari Kapolri, ya, bahwa untuk kasus-kasus pidana tertentu penganiayaan yang terpenuhi syarat formil dan materialnya, itu boleh dilakukan dengan cara mediasi penal. Seperti apa misalnya? Misalnya di pasal KUHP 354. Ya, penganiayaan yang menimbulkan melukai badan, ya. Itu mestinya tuntutan pidananya 5 tahun. Ya. Jadi kalau Anda iseng kemudian berantem dengan teman, kemudian sampai menyebabkan teman Anda itu putus salah satu jarinya, itu ancamannya 5 tahun penjara. Ancamannya ya, 5 tahun penjara. Nah, tetapi menurut surat edaran Kapolri itu boleh ya bahwa pidana penganiayaan bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Dan itu sudah ada beberapa kepolisian yang menggiring pelaku dan korban untuk ngariung bermusyawarah dengan cara mediasi, ya, dengan hasil akhir kompensasi. Ya, misalnya satu jarinya potong, udahlah saya ganti dengan jari ayam. Atau saya bayarlah berapa sih harganya, disepakati gitu kan. Disepakati kan, kalau pidana harus ada kompensasinya, karena yang lain sebagai korban kan. Nah, tapi mendudukan siapa korban, siapa pelaku, kadang-kadang itu harus direkonstruksi kasusnya ya. Kasusnya. Karena di peraturan kepolisian tadi, itu ada syarat formil dan materialnya. Misalnya syarat materialnya, kasus penganiayaan itu tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah, kira-kira, lamun mahasiswa HMI jeung PMI Garlut, terus berdarah salah seorang, itu kalau diselesaikan dengan cara mediasi penal, bakal menimbulkan gejolak sosial yang lebih baik nggak gitu? Lebih hebat nggak gitu? Kalau itu ada indikasi bakal menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar, maka nggak cocok. Si penyidik mengarahkan untuk dilaksanakan dengan mediasi penal. Karena akan menimbulkan, karena itu organisasi besar berantem tuh. Nggak cocok tuh. Kalau ini mah antar orang, antara warga kampung RT hiji jeung RT sabelah. Salah paham, ya, salah paham, dia ngelewat di satu gang, kemudian dianya bermuka masam gitu, disangkanya kehel. Atau juga dia senyum tapi senyumnya sinis, salah tafsir soal senyuman. Harusnya kan kalau senyum itu pengertiannya bisa banyak kan, ini salah ngartikeun gitu. Senyum itu kan harusnya itu mungkin senyum simpati, ya. Begitu ya, Saudara Sauki. Mungkin itu Ya, Pak. Terima kasih, Pak. tapi
si pemuda yang lain mengatakan, wah itu si senyum sinis itu. Naon salahnya saya jadi sinis, akhirnya berantem. Nah itu yang seperti itu bisa difasilitasi dengan mediasi penal kalau terjadi penganiayaan. Begitu ya? Ada lagi? Ya Pak. Masih. Saya Pak, Rifki, silakan. ya. Jadi dalam undang-undang itu kan ada penilaian ahli. Nah, bagaimana Pak proses menyelesaikan sengketa dengan penilaian ahli ini Pak? Terus juga kalau misalkan si ahli ini berpendapat, tapi salah satu pihak itu tidak menyetujuinya gitu. Nah, bagaimana kesananya gitu Pak? Jadi penilaian ahli itu masuk dalam kategori arbitrase sebetulnya. Jadi dalam sengketa itu ada pihak lain yang memberikan keterangan, yang keterangan itu dipandang orang datang dari orang yang ahli. Ya, dari orang yang ahli. Nah, makanya undang-undang ini kenapa disebut rancu ya? Tadi Bapak di awal mengatakan banyak orang yang mengkritisi undang-undang itu karena arbitrase disandingkan dengan APS. Alternatif penyelesaian sengketa. Padahal arbitrase bukan alternatif penyelesaian sengketa. Tapi kalau lihat dari perspektif atau dari kacamata yang makro, dilakukan di luar pengadilan, memang iya arbitrase itu dilakukan di luar pengadilan, penyelesaiannya. Tapi cara kerjanya kan cara kerja pengadilan sebetulnya dia, arbitrase itu. Maka saya sering sebut atau mengatakan itu pengadilan masyarakat itu. Pengadilan swasta lah. Kalau pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, itu adalah pengadilan negara. Ini pengadilan swasta. Nah, dalam proses arbitrase itu adalah penilaian ahli yang dinilai ya oleh para pihak itu. Apakah keputusannya mau diikuti atau tidak, nah itu tergantung dari keputusan arbiter. Ya, jadi arbiter itu nanti yang mempertimbangkan. Begitu ya, saudara siapa tadi? Mana kok hilang gambarnya? Rifki Pak. Rifki, oke Rifki. Oke, saudara Rifki. Baik, saudara sekalian, ini waktunya saya men-setting Zoom ini sebetulnya 1,5 jam. Ya. Ini tinggal 10 menit lagi. Ya, tinggal 10 menit lagi. Tolong sebelum diakhiri, ya jempolnya kelayarkan. Saya mau print screen. Ya. Siap dalam hitungan 3 ya. 1, Siapa? 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian saudara sekalian, kita telah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan